Hello, Gunners. Welcome back to my video Arsenal. Satu subtema dari YouTube channel Vero, seharusnya khusus membahas putar Arsenal. Oke, sebelumnya lagi-lagi sorry banget telat upload, malah menjelang ini ya, menjelang laga di weekend baru ku upload. Ya benar-benar lagi bad mood guys, asli, karena ada suatu persyaratan yang ngebuat aku terancam tidak wisuda semester ini. Dan apakah itu tidak ada penting. Yang penting adalah bagaimana reviewku tentang pertandingan Arsenal lawan City kemarin ya, di kandangnya Arsenal dengan skor yang sayangnya 3-1 dan dari gol 2 blunder. Oke, langsung aja dari reviewnya. Ya, sepanjang ini aku langsung aja ya, pendek kayaknya, nggak mau panjang-panjang juga biar menghemat waktu kalian yang malas nonton. Karena kalian kayaknya sih udah nonton di berbagai macam kanal lain ya, tapi ini based on my private opinion gitu, personal opinion, sudah bukan private ya, my personal opinion about Arsenal lawan City ya di kandang dengan skor 3-1. Satu kekurangan yang paling kita highlight tentunya adalah gol 2 blunder ya, gol 2 blunder, dan sayangnya juga terdapat 2 peluang emas yang tidak bisa dimanfaatkan oleh sang tuan Nketiah gitu ya, sayangnya gitu. Ya, terlepas dari dua kekurangan dan dua kelebihan itu, ada dua lah hal yang patut diacungi jempol, yaitu yang kedua yang cukup keren, itu bagaimana Jorginho bermain cukup bagus di pertandingan kala itu, dalam mengarungi lini tengah Arsenal, mengkomando lini tengah Arsenal dengan dengan gayanya yang berbeda ya. Nah, aku bilang Jorginho ini tipe-tipe DM. Kalau kalian pernah lihat Lobotka main di di Napoli, or Zubimendi, kalau misalkan kalian lihat ya cuplikannya di YouTube, ya mirip-mirip gitulah, yang lebih ke tipe-tipe DM yang lebih ke ya bisa dibilang lebih ke umpan kiri kanan maupun umpan ya, dan juga umpan long ball, kasih long ball yang akurat. Kalau enggak ya, kalau misalkan pun true pass ke depan ya paling true pass ke temennya yang tidak terhalang oleh pemain lain gitu, sehingga ya dia tidak bisa melakukan apa yang partai unggul, yakni ngasih true pass yang sangat berbahaya, yang beresiko ke depan. Itu yang dia nggak bisa gitu. Tapi although despite of his misadvantage ya, tapi he can play well with dia bisa bermain dengan cukup bagus, stabil di tempat itulah yang nggak dimiliki oleh Lokonga dan DM lain gitu, dan mengadakan party, dan akhirnya dia bisa bermain bagus. Itu cukup kelebihan yang kedua yang yang terbawah. Ini yang paling aneh adalah bagaimana City yang biasa kita sebagai sang raja possession ball, ya raja possession ball menyerang bla 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 bla, dipecundangi Arsenal dari sisi permainannya, khususnya dari sisi dominasi possession ya, hampir 64% loh. Bahkan sempat di beberapa 10 menit di babak kedua itu Arsenal benar-benar mendominasi 70%, City 30%. Coba tim mana yang bisa kayak gitu? Tim-tim kalau ngelawan City itu either parkir bus atau bertahan di babak sendiri sambil mengandalkan transisi cepat macam-macam MU lah. Tapi Arsenal, he bravely to play in own style of game to dominate City out of his, ya walaupun dia kalah gitu loh, tapi he can play berani. Itu yang gue, wah anjir, puas gue walaupun Arsenal kalah. Dan akhirnya puncak akhirnya gajah kita turun gitu. Tapi he shows to every Premier League you can play what City look like is gitu. Kalian bisa menunjukkan bahwa kita bisa menunjukkan ke tim-tim lain, kita bisa loh bermain kayak City, bahkan lebih dari itu dalam hal position game, menyerang, create peluang, create change. Ya walaupun kita kalah gitu, kalah kualitas, tapi he can dominate the game gitu. Itu something yang membuka lebar mata-mata publik Inggris bahwa ada tim lain yang bisa
mendominasi City dari sisi possession dan malah City kewalahan gitu. Itu yang nggak bisa dimiliki tim-tim lain, dan you must bersyukur lah ya Arsenal di bawah Arteta gitu. Ya tapi itu satu poin, satu variabel. Ada variabel lain yang sangat disayangkan, yakni bagaimana ya Arsenal secara mentalitas memang belum konsisten. Terbukti ya, karena sepanjang musim kemarin kalian lihat dia ngalahin tim-tim gede semua kecuali City ya, karena City pas itu diundur berhubungan dengan kematiannya si Ratu Elizabeth. Terus dia diundur ke paruh kedua. Tapi hampir di semua tim Big Six di paruh pertama kecuali MU, dan di paruh kedua yakni MU lawan Spurs dia bisa kill semua gitu. He's convinced that we can melawan gitu. Kita bisa melawan gitu. Itu sih yang sayangnya. Namun ya sayangnya lagi ya Arteta ya masih pelatih muda, dan dia sudah menunjukkan walaupun memang ya belum konsisten secara mentalis, tapi dia menunjukkan sudah iya gitu. Dan ya mungkin aku sedikit bersimpati kepada kalian yang mungkin punya ekspektasi tinggi gitu ya, yang awalnya mungkin ya Arsenal cukup par besar aja udah cukup, tiba-tiba udah di ranking 1 terus berharap juara dan akhirnya terputus dan akhirnya kecewa banget. Ya sudah, oke, aku bersimpati, walaupun sebenarnya aku juga kayak fan Arsenal lainnya yang berekspektasi tetap rendah lah selama dari awal musim, yakni Arsenal bisa masuk ya 4 besar kalau kamu mungkin bersaing di peringkat 2-3. Bahkan ini melebihi ekspektasiku pribadi. Ekspektasiku awal musim itu cukup rendah sebenarnya. Arsenal udah masuk cukup 4 besar aja dah, udah gitu ya, nggak lebih dari pede tuh. Dan ketika itu aku mendukung Arteta, kadar kredit dukunganku lah, kasarnya tangki dukunganku terhadap Arteta itu sebesar 30-40%, anggaplah seperti itu gitu. Walaupun ya itu kan sifatnya abstrak, tapi kalau misalkan di matematika kan seperti itu gitu. Dan mungkin akan sedikit naik ya kalau misalkan masuk 40 besar, masuk 4 besar. Tapi kalaupun di bawah 5 besar pas di awal musim lalu tuh aku kemana ya, aku bakal berencana ya udahlah, makin nggak masuk 4 besar lagi ya makin menurun tangki dukunganku gitu. Tapi aku pas tuh berpikir tangki dukunganku naik sampai 70-80% ketika Arsenal di Liga Champions udah bisa masuk ya mungkin semifinal, walaupun kalah mungkin. Kalau nggak di Liga Primer dia udah bisa bersaing di peringkat 1, dan di akhir musim mungkin cuma beda 4-6 poin lah di akhir musimnya gitu. Yang which is itu dibuktikan hampir setengah musim dia bisa bersaing di lebih dari setengah musim lah kurang lebih, menempati posisi atas dan bersaing di posisi atas gitu. Walau akhirnya ya turun lagi kan ya, terlepas juga ya Arsenal masih punya one game in hand gitu, punya satu cadangan laga lagi. Tapi kalaupun itu dianggap kalah ya udah Arsenal sama aja gitu kan. Tapi ya this my personal opinion gitu. Serah kalian bilang Arteta in out, itu sebenarnya nggak penting banget sih asli. Kalau misalkan Arteta jelek, kontraknya kan masih 2 tahun nggak sih, ya udahlah rasanya. Nanti bisa ganti pelatih baru kan, selama selama boardnya masih Eddie yang menjaga filosofi menyerang ya still oke lah. Oke, mungkin itu aja dari aku. See you in the next preview ya Arsenal lawan Aston.